Halo semuanya, nama saya Cecilia, NPM 2041248. Halo, nama saya Adi Artono, nomor NPM 2051063. Halo, nama saya Devin, NPM saya 2041215. Halo, nama saya Jennifer, nomor MPM saya 2041164. Ya, perkenalkan nama saya Pina dengan nomor NIM 2042046. Lingkungan hidup sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status. Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Setelah menonton video sekaligus foto-foto tadi, kita jadi sama-sama tahu bahwa dampak dari sampah plastik itu sangat buruk ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi masalah tersebut? Yang pertama, bisa saja kita mengurangi menggunakan styrofoam ataupun tempat makan plastik-plastik dengan cara menggunakan yang jauh lebih ramah lingkungan karena lebih mudah terurai. Misalkan yang menggunakan kertas makan yang berbahan kertas yang warna coklat itu, ataupun dengan daun pisang yang biasa di rumah makan nasi Padang ya, ataupun dengan membawa tempat makan sendiri itu jauh lebih baik lagi. Kemudian juga bisa dengan mengurangi penggunaan sendok garpu dan sedotan plastik dengan cara membawa milik kita sendiri. Jadi kita bawa sendiri dari rumah, termasuk sedotan juga sudah ada yang dijual yang berbahan stainless ya, jadi bisa dicuci berkali-kali dan otomatis bisa dipakai berkali-kali juga. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kantong kain untuk menggantikan kantong plastik gitu. Nah, untuk kebetulan sekali saya juga ingin berbagi informasi mengenai satu kafe di Kota Batam yang menerapkan sistem ramah lingkungan dalam menjalankan usahanya. Dengan cara apa? Yang pertama, tidak menggunakan styrofoam, jadi mereka menggunakan tempat makan yang berbahan kardus, berupa mirip dengan kertas ataupun kardus. Terus mereka juga mengurangi menggunakan sedotan, mereka menggunakan sendok biasa ataupun dengan pengaduk plastik yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian juga mereka memberikan diskon kepada setiap customer yang membawa tempat makan sendiri. Kalau misalkan mau pesan, misalnya kita mau pesan nasi goreng, terus kita bawa tempat makan sendiri nih, kita otomatis bakal dapat diskon 10%. Nah, kira-kira kenapa sih mereka mau menggunakan cara seperti itu? Kenapa sih mereka mau mengurangi penggunaan plastik sampai seperti itu? Sampai mereka rela menghanguskan lah ya istilahnya keuntungan mereka 10%.
Kalau gitu, ayo kita dengar bersama-sama. Sofian, saya adalah pemilik HP Abang dan Abang Seni. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa HP Abang tidak menggunakan kotak styrofoam. Karena kotak styrofoam itu sangat merusak alam. Nah, sedangkan bisa kita lihat bahwa kotak styrofoam itu cukup murah. Satu kotak itu hanya Rp180 ya. Kotak yang HP Abang gunakan itu harganya 1.000. Dengan kata lain perbandingan sekitar 5 sampai 6 ya. Jadi Abang kalkulasi selama 1 tahun itu sekitar 15 sampai 20 juta. Jika Abang menggunakan styrofoam bisa hemat ya, bisa hemat 15 sampai 20 juta. Nah, kenapa Abang tidak gunakan? Tetap menggunakan kotak yang seharga 1.000. Kemudian juga tidak cas kepada customer. Karena Abang berpikir bahwa lebih penting menjaga lingkungan ini daripada kita terus merusaknya. Untuk apa kita menghemat Rp1.000, menghemat dompet kita, kemudian kita merusak alam, sedangkan alam hanya ada satu, itu satu. Nah, yang kedua, kita juga tahu bahwa styrofoam itu sangat tidak sehat, terutama kepada makanan-makanan yang panas ya, dengan suhu yang panas. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini kepedulian HP Abang terhadap kesehatan customer dan juga kepedulian HP Abang terhadap lingkungan. Bukan hanya seperti itu, Abang juga mengurangi penggunaan sedotan diganti dengan sendok ya. Karena kita bisa melihat bahwa sedotan itu sangat merusak ekosistem di laut ya. Banyak sekali hewan-hewan yang di laut seperti penyu, kura-kura dan lain sebagainya tersakiti, terluka, bahkan mati itu karena sedotan plastik itu. Nah, begitu juga dengan styrofoam. Buang dalam 1 detik tapi hilang 1000 tahun. Sedangkan manusia hidup di dunia tidak sampai sekarang ya, susah mau capai 100 tahun. Jadi sebenarnya kita datang ke dunia itu untuk apa gitu loh, selain membuang sampah. Bukankah seperti itu? Jadi dari sini Abang juga ingin mengajak lebih banyak rumah makan, restoran-restoran, hotel dan lain sebagainya untuk mengurangi penggunaan styrofoam. Sebagai dorongan untuk anak muda bisa menggunakan kotak. Jadi Abang memberikan diskon 10% ya, tanpa syarat. Jadi kita juga bisa melihat anak remaja yang antusias, mereka menggunakan bekal sendiri ya, bawa bekal sendiri kantang. Jadi Abang memberikan diskon 10% seperti itu. Jadi Abang juga sangat berharap adik-adik yang lain juga bisa ikut berbagi ya. Jadi konsep nilai membangun bisnis itu bukan hanya dari segi laba ya, bukan dari seberapa besar fisik atau bangunan kita, tapi seberapa besar kita peduli ya. Kontribusi untuk masyarakat, kontribusi untuk alam itu sangat penting. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan beliau, seharusnya kita jadi semakin sadar untuk merawat lingkungan kita, untuk menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang sangat berserakan di mana-mana. Nah, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita sama-sama sudah mengetahui bahwa sampah plastik, khususnya styrofoam, sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Di video tadi sudah dijelaskan bahwa kandungan dalam styrofoam dapat menyebabkan kanker dan cacat kandungan. Sedangkan bagi lingkungan dapat menimbulkan pencemaran laut maupun darat. Selain itu, teman-teman juga sudah melihat pada gambar-gambar sebelumnya, bukan? Nah, pada gambar-gambar sebelumnya, banyak hewan yang tersangkut bahkan mati karena mengonsumsi sampah plastik. Nah, apa dampaknya pada kita? Tentu saja teman-teman sudah tahu bukan apa dampaknya terhadap kita. Emangnya kita mau mengonsumsi makanan laut dari laut yang tercemar? Tentu saja tidak, bukan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan kesehatan kita dari sampah untuk menghindari dampak-dampak tersebut.
Bagaimana caranya? Pertama, mengurangi penggunaan styrofoam dengan cara membawa kotak bekas sendiri seperti Cafe Abang yang memberikan diskon sebesar 10% bagi yang membawa kotak bekas sendiri. Kedua, minimalisir menggunakan kantong plastik dan ganti dengan kantong yang berbahan kertas ataupun kain seperti yang telah diterapkan oleh Alfamart. Ketiga, mendaur ulang sampah menjadi produk serbaguna seperti menggunakan gelas plastik untuk menyimpan alat tulis dan lain-lainnya. Yang tentu masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita ini. Harapan kami melalui video ini adalah dapat memotivasi teman-teman untuk lebih peduli mengenai kesehatan lingkungan. Jika kita bisa menjaga kesehatan lingkungan kita, tentu kesehatan kita akan menjadi lebih baik lagi. Semoga teman-teman juga dapat memotivasi orang-orang di sekitar melalui video kami. Mari kita sama-sama jaga alam kita, mari kita sama-sama jaga bumi kita. Bumi kita tempat kita tinggal, tanggung jawab kita. Bumi telah memberikan kita segala yang kita butuhkan. Sudah saatnya bagi kita untuk menjaga bumi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun informasi. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, keselamatan, juga rezeki. Terima kasih dan sehat selalu. Bye-bye.